Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Misty Name. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Sawan Rewang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah berbulan-bulan lamanya kejadian di rumah Pak Hartono itu berlalu. Tapi sampai sekarang, kejadian itu masih teringat jelas. Bukan cuma membekas di ingatanku, tapi juga sebagian warga di kampungku. Demak, Desember 2024. Rabu itu aku dapat kabar dari Ningsi, rekan kerjaku. Dia tiba-tiba menghampiri. Langkahnya cepat, wajahnya sumringah. Aku yang melihat wanita itu dari kejauhan pun ikut sumringah. Tidak sabar akan kabar yang ingin disampaikan. Maklum biasanya Ningsi kalau sudah begitu pasti ada tawaran kerja yang menggiurkan. Setiap mendapat tawaran kerja dia tidak ingin senang sendiri. Selalu saja mengajak aku, hitung-hitung membantu ekonomiku yang tidak stabil waktu itu. Lastri, aku dapat tawaran kerja loh. Ningsi antusias mengatakan hal itu. Aku yang tengah menyapu halaman rumah segera menghentikan gesekan sapuku. Tawaran apa? Jangan bohong lo ya. Ningsi tiba-tiba di hadapanku. Loh, beneran ini? Aku ditawarin kerja 3 hari di rumah Pak Hartono. Balas Ningsi kemudian. Aku sontak terdiam sejenak. Alisku mengerut. Perasaanku mulai gusar akan tawaran tersebut. Emang Pak Hartono punya acara apa? Kok ditawarin 3 hari? Ningsi mendekatkan wajah pada telingaku, lalu berbisik. Istrinya hamil, istri yang kedua. Mataku melotot, kemudian tanpa sadar aku berbicara terlalu kencang. Loh, istri kedua? Pak Hartono udah nikah lagi toh? Sontak Ningsi membungkam mulutku dengan tangannya. Ngawur loh, kalau ngomong jangan kencang-kencang. Sungguh aku tidak bermaksud sengaja untuk mengencangkan suara. Namun aku benar-benar terkejut dengan kabar yang Ningsi bawa. Pasalnya Pak Hartono dikenal loyal dan dermawan. Dengan istri dan anaknya pun demikian. Keluarganya cukup berada di kampungku, tapi sedikit tertutup dengan warga sekitar. Lalu tidak ada angin maupun hujan. Aku baru tahu kalau dia sudah menikah lagi dan istri keduanya itu tengah mengandung. Pak Hartono itu undang-undang banyak orang buat rewang di rumahnya loh ya. Cuma 4 orang, sisanya dari pembantunya. Ningsi menambahkan. Acara apa toh? Selamatan atau gimana? Ningsi berdecak pelan. Mitoni, istri keduanya itu udah hamil besar, tapi baru dibawa ke rumahnya sekarang. Lantas banyak pertanyaan bermunculan di kepalaku, sampai akhirnya kami malah membahas tentang istri kedua Pak Hartono, bukan tentang tawaran kerja yang diberikan. Meskipun sebenarnya aku merasa ragu, entah karena sebab apa, tapi kondisi ekonomiku sedang tidak baik, memaksaku untuk mau tidak mau mengiyakan ajakan Ningsi, rewang di rumah Pak Hartono. Sore hari setelah mendengar tawaran tersebut, kami pun datang ke rumah Pak Hartono. Pria umur 40-an itu tampaknya masih memiliki citra baik di depan 2 orang lainnya yang mendapat tawaran untuk rewang juga. Tetapi tidak denganku. Ketika melihat seorang wanita muda umurnya sekitar 20-an sedang berdiri sambil mengelus perut dan bermanja di samping Pak Hartono, membuatku semakin curiga. Perut wanita itu sudah besar. Aku segera menduga-duga sebab wanita itu pada akhirnya bisa mengandung. Namun segera aku tepis ketika Bu Rukiah, istri pertama Pak Hartono datang. Aku yang sempat melongo melihat istri kedua Pak Hartono segera terhenyak mendapat tepukan dari Ningsi. Wis, ada Bu Rukiah. Uluran tangan segera aku berikan. Dengan sungkan aku tersenyum tipis pada Bu Rukiah, istri pertama Pak Hartono. Wanita yang seumuran dengan Pak Hartono itu sedikit tidak terurus penampilannya. Menyambut kami pun ia berpakaian serba lusuh, rambutnya belum disisir rapi, matanya sendu sembab. Ningsi, Lastri, Mbok Mi dan Ajeng mulai sore ini bantu-bantu masak ya.
Acara malam ini habis Isya, ujar Bu Rukia. Nggih Bu, siap. Kami pun dibawa menyusuri rumah megah dengan gemerlap lampu mewah. Ruangan-ruangan luas dengan pintu kayu jati berukuran besar menjadi bukti betapa beradanya Pak Hartono di kampungku. Namun sebenarnya aku bahkan warga sekitar tidak tahu apa kerjaan pria itu. Yang kami tahu hanya dia orang sibuk yang jarang pulang. Berbulan-bulan hidupnya dihabiskan di luar kota, sedangkan Bu Rukia selalu ditinggal sendiri di rumah. Mereka tidak punya anak. Setiap Bu Rukia mengandung selalu keguguran. Itulah salah satu alasan mengapa aku terkejut juga mengetahui Pak Hartono punya istri kedua, sedang mengandung pula. Lamunanku semakin dalam, tidak sadar kini langkahku sudah tiba di dapur rumah mereka. Ini Mbak Sri dan Mbak Tuti, pembantu rumah yang ikut bantu-bantu rewang. Bu Rukia memperkenalkan kedua wanita yang sedang sibuk dengan kuali besar, penuh dengan bahan-bahan masakan yang baru saja dimasukkan. Aku segera sadar dari lamunan. Mataku beralih pada perkakas dapur dan bahan-bahan makanan yang akan dimasak untuk acara mitoni malam itu. Beneran mau bikin acara gede-gedean toh? Batinku melihat daging sapi yang kuperkirakan sekitar 6 kilo, lalu 4 ingkung ayam dan tumpengan, membuatku berpikir bakal sebesar apa acara yang mereka gelar. Bahkan bukan hanya aku yang terheran-heran. Ningsi yang dari tadi berdiri di sampingku kemudian berbisik, acaranya orang kaya ya gini, mau berapa banyak tamu yang diundang coba? Nggak tahu, aku juga heran, tapi paling ngundang keluarga mereka juga toh. Ningsi mengangkat kedua pundaknya. Nggak tahu, iya paling. Tapi orang mana yang ngadain mitoni kok malam-malam? Aneh, cecar Ningsi sambil berlalu di hadapanku. Ia mengambil alih pekerjaan Mbak Tuti. Ucapan Ningsi barusan berhasil membuatku tertegun. Ada benarnya, baru kali ini di kampungku ada yang mengadakan acara mitoni di malam hari. Tri, jangan dipikir, kita diminta ke sini buat kerja, bukan buat yang lainnya. Aku terenyak. Mbok Mi mendaratkan tepukannya pada pundakku. Kemudian duduk di samping Ningsi, disusul oleh Ajeng. Tetapi tatapan mata Mbok Mi lekat padaku, seolah memberi pesan untuk tidak terlalu ikut campur dengan urusan keluarga Pak Hartono. Bersamaan dengan itu, Bu Rukia mendekat berbisik pada Mbok Mi. Entah apa yang sedang dibicarakan, mendadak raut wajah Mbok Mi berubah masam, sekaligus tampak serius mendengarkan. Mbok Mi pun mengangguk lalu beranjak pergi. Lastri, bantu potong daging sapi aja, dipotong tipis buat tengkleng, pinta Bu Rukia dengan memberikan tatapan sinis. Setelah itu bergegas pergi. Aku masih berdiri, tapi mataku mengikuti ke arah Bu Rukia pergi. Tidak tahu kenapa wanita itu mencurigakan gelagatnya. Dia berbincang sedikit jauh dengan Mbok Mi yang sudah membawa bakul berisi kembang setaman. Melihat mereka membuatku yakin ada sesuatu yang janggal. Mbok Mi yang buru-buru pergi beberapa saat tidak kembali. Sampai makanan hampir masak dan tamu mulai terdengar riuh, Mbok Mi masih saja tidak terlihat batang hidungnya. Tri, Mbok Mi kemana? Kok tiba-tiba hilang? Ningsi asik memotong buncis. Tangannya sibuk, tapi pikirannya berkutat pada Mbok Mi. Sama sepertiku yang dari tadi bertanya-tanya tentang keberadaan Mbok Mi. Nggak tahu, tadi kayaknya diminta tolong Bu Rukia. Jawabku apa adanya. Ningsi mengelengu. Yang disuruh 4 orang, yang satu malah hilang. Makin lama toh ini jadinya, padahal tamu udah pada datang. Keluh Ningsi. Aku tidak berani menanggapi Ningsi. Begitu juga Ajeng dan 2 pembantu di rumah itu. Kami hanya bisa saling pandang, sama-sama menyisakan sebuah pertanyaan. Selain aku dan Ningsi, rupanya mereka pun menanyakan hal yang sama. Aku iseng bertanya pada salah satu di antara pembantu tersebut. Emang Pak Hartono kapan nikah lagi? Kok tiba-tiba punya istri kedua? Dapur seketika hening. Tidak ada suara pisau menggores talenan ataupun suara goreng-menggoreng yang sedari tadi menemani perbincangan. Tampak kedua pembantu itu enggan menjawab, entah karena tidak tahu atau berusaha menutupi sesuatu. Sebenarnya kami juga tidak tahu. Tiba-tiba kemarin bapak pulang, bawa perempuan itu ke rumah, sampai ibu marah-marah gitu, jawab Mbak Sri. Tak. Ningsi mengentakkan pisau pada talenan. Ia mendongak kaget. Lah, yang bener Mbak, berarti simpanan. Pertanyaan Ningsi kembali membuat mereka saling lirik. Tidak ada yang berani menjawab, hanya dibalas anggukan oleh Mbak Sri. Suasana kembali hening, masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing.
Ningsi dan Ajeng sudah sibuk menata makanan yang sudah masak. Tamu-tamu sudah datang. Dukun kampung pun sudah membuka acara. Wanita yang merupakan istri kedua Pak Hartono itu diarak keluar. Sudah lengkap dengan basahan dan kembang melati yang dianyam pada rambutnya. Tapi kalau dilihat-lihat, istri kedua Pak Hartono cantik juga ya, Tri. Celetuk Ningsi. Dia menghentikan pekerjaannya untuk melihat sejenak acara mitoni itu berlangsung. Tapi tetap aja buruk, Mbak. Jadi istri kedua sampai ibu aja ndak tahu. Tugas Mbak Tuti. Kondang. Perbincangan mereka usai, kami sontak menoleh pada panci berisi tengkleng yang diangkat oleh Ajeng. Ajeng, gimana toh? Aduh. Perhatian kami pun beralih pada Ajeng, juga pada tengkleng yang tumpah memenuhi dapur. Harum makanan itu menguar, membuat Bu Rukia membuntuti asal bau makanan tersebut. Wanita itu marah bukan main. Dia berkacak pinggang memarahi kami habis-habisan sampai beberapa tamu di luar ikut masuk, melihat kegaduhan di dalam. Diminta kerja kok ndak bener, terus ini siapa yang mau tanggung jawab? Cecar Bu Rukia. Tamu udah pada datang, acara udah mulai, malah berulah. Wes, sana pulang. Aku ndak mau bikin berantakan gara-gara kamu. Cerocos Bu Rukia. Tidak ada yang berani mendongak menatap wanita itu, termasuk aku. Sedangkan Ajeng mulai menangis terseduh-seduh sambil terus mengangguk. Nggih Bu, maaf saya ceroboh, maaf Bu, ucapnya berkali-kali pada Bu Rukia. Ketika suasana semakin memanas, Bu Rukia juga sudah kepalang emosi, lalu Ajeng pun pergi. Tidak ada yang berani berbicara lagi di antara kami. Di dapur yang baunya sudah tidak karuan itu segera kami beresi. Hening, kami kembali fokus pada pekerjaan masing-masing. Namun aku dapat mengetahui bahwa Ningsi dari tadi mengumpat pelan karena ulah Ajeng. Sedangkan dua pembantu rumah itu, Mbak Sri dan Mbak Tuti, dari tadi cuma mengucap kata aduh dan gawat. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Di tengah keheningan kami, Mbok Mi kembali. Ia berhenti sejenak melihat dapur yang kotor bekas tumpahan tengkleng. Tangan Mbok Mi gemetar membawa tampah berisi kembang setaman, nasi putih, segelas teh juga kemenyan. Ada apa ini? Tanya Mbok Mi. Terdengar lenguhan nafas Ningsi yang kemudian mengumpat pelan. Mbok Mi dari tadi kemana sih? Ketus Ningsi. Aku melihat Ningsi wajahnya sudah masam. Lirikan matanya mulai tidak enak pada Mbok Mi. Wes, udah Ning, Mbok Mi juga pasti habis dimintain tolong Bu Rukia. Kataku berusaha meredakan emosi Ningsi. Mbok Mi gugup. Dia menguatkan pegangannya pada tampah. Bukan urusanmu Ning. Ya sudah, jangan dilanjut lagi. Kerjaanmu tak gantikan aja. Mbok Mi lantas beranjak, ia menaruh tampah itu di depan sebuah pintu yang tertutup rapat. Aneh, acara mitoni tidak membutuhkan sesaji seperti yang dibawa Mbok Mi. Aku tahu itu. Itu apa, Mbok? Pertanyaanku membuat yang lain ikut penasaran. Lirikan mata mereka langsung mengarah pada Mbok Mi. Cuma sesaji biasa. Sudah, ayo lanjut kerja. Setelah meletakkan itu, Mbok Mi ikut bergabung membantu menyiapkan makanan. Keadaan jadi sunyi senyap, meskipun acara di luar ramai kedengarannya. Tapi kami yang ada di dapur merasa suasana semakin malam semakin sepi. Aku gerah, pintu belakang tak buka ya. Mbak Sri membuka pintu yang langsung mengarah ke kebun pisang milik Pak Hartono. Gelap, tidak ada penerangan dari arah luar. Malah adem banget Mbak kalau dibuka. Ujarku yang mulai merasa tidak nyaman dengan angin yang masuk ke arah dapur. Rasanya dingin, tapi menusuk tulang. Bukan dingin angin segar seperti malam-malam biasa. Namun Mbak Sri hanya tersenyum. Dia mulai mengangkat satu persatu makanan untuk dibawa keluar. Sambil berjalan dia berucap, jangan ditutup, biar terbuka saja. Dahiku mengkerut. Aku menyenggol lengan Ningsi di sebelahku. Kalau kerjaan kita udah selesai, langsung pulang yo. Aku udah betah. Ningsi mendadak terdiam. Dia hanya mengangguk pelan tanpa membalas ucapanku barusan. Semakin aneh saja rasanya, ditambah lagi karena angin di luar mendadak kencang. Pepohonan pisang itu diterpa hingga bergoyang. Semerbak bau kemenyan menguar, bebauan makanan saja kalah. Mbok Mi beranjak. Mbak Tuti juga, tersisa aku dan Ningsi saja. Ning, kamu kenapa toh? Ningsi tetap diam sambil menggeleng. Sakit? Tanyaku lagi. Ning, jawab, kamu sakit? Ning. Ningsi menoleh, wajahnya marah. Apa toh? Udah diam, aku udah kenapa-napa. Segeralah dia menyampirkan tas pada pundak. Katanya mau pulang, ayo. Kemudian pergi dari hadapanku.
Aku masih terkejut, tatapanku lekat pada pundak Ningsih yang semakin menjauh dari hadapanku. Sikap dia barusan seperti ada sesuatu, tetapi tanpa berlama-lama aku pun pergi menyusul Ningsih. Buru-buru aku gapai tas di atas meja, membereskan beberapa perkakas lalu. Aduh, malah tumpah. Tanpa sengaja kakiku menyenggol gelas berisi teh yang berada di atas sesaji itu. Mbak Mi, Mbak Tuti, ini tehnya tumpah, nanti tolong bersihkan ya, saya mau pulang. Tidak ada jawaban, maka aku anggap itu sebagai pengiyaan. Di perjalanan pulang, tidak ada perbincangan antara aku dan Ningsih juga. Aku merasa janggal dengan sikapnya yang mendadak diam tanpa alasan. Ning, kamu yakin mau nerusin rewang besok? Tanyaku mencoba membujuk Ningsih untuk bicara. Hanya dibalas gumaman oleh Ningsih sambil terus menunduk. Aku tengok wajahnya, dia sudah pucat. Pergelangan tangannya dingin. Aku segera mencekal lengan Ningsih. Langkahku berhenti. Aku pandangi Ningsih yang mulai menoleh padaku. Perasaan takut mendadak datang. Ning, kamu sakit? Kok wajahmu pucat? Ningsih hanya tersenyum tipis. Enggak kok, cuma capek saja. Namun aku merasa lain. Tanganmu dingin loh, wajahmu pucat. Kalau emang sakit, mending besok gak usah ikut rewang lagi, Ning. Takut jadi kayak Ajeng tadi. Ningsih melengos, dia berjalan lagi mendahuluiku. Ada yang gak beres ini. Batinku seketika berujar demikian. Sejak melihat Mbok Mi sesaji yang dibawanya juga dengan Ajeng yang tiba-tiba menumpahkan tengkleng, semua mungkin punya alasan. Pikiranku terus berkutat pada kejadian di rumah Pak Hartono. Pelan-pelan aku berjalan. Keadaan sekitar semakin membuatku yakin ada sesuatu yang tidak beres. Kampungku sepi. Tumben tidak ada warga yang berlalu lalang, padahal yang datang ke acara mitoni tadi hanya sebagian. Gemuruh tidak berkesudahan. Angin semakin kencang menyibak rambutku. Perlahan langkahku mulai ragu, mataku was-was. Samping kanan dan kiri hanya ada persawahan. 400 meter lagi baru akan menemukan rumah-rumah warga. Bulu kuduku menegang. Aku menoleh ke belakang karena merasa ada seseorang. Terdengar juga gerasa gerusuk dari persawahan, tapi aku tidak bisa melihat apapun yang ada di sana. Kakiku mulai gemetar, tapi terpaksa harus terus berjalan, sebab takut jika ada sesuatu yang membahayakan. Tidak aku hiraukan bebatuan, lubang jalan yang berkali-kali membuat tersandung. Terus saja aku berjalan sementara gerasa gerusuk dari persawahan seolah mengikutiku. Assalamualaikum Bu, bukain pintu. Setengah tercekat aku mengatur nafas. Sekujur tubuhku langsung panas. Ketika pintu rumah terbuka, aku buru-buru masuk, mengambil segelas air lalu menundukkan diri. Ibuku yang keheranan segera mendekat. Dia duduk di depanku. Ada apa? Kamu udah kenapa-napa toh? Aku mengurut dahi sambil menghela nafas panjang. Iya, ndak apa-apa. Aku mau langsung istirahat aja, Bu. Duduk dulu, Tri. Ibu mau ngomong. Setengah terbangun dari duduk ingin segera merebahkan diri ke kamar, tapi ibu berhasil membuatku terduduk kembali. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul, apalagi melihat wajah ibu yang khawatir. Besok gak usah ikut rewang lagi. Kenapa, Bu? Itu kan lumayan duitnya, dapat jatah 3 kali kerja juga. Lekat tatapan ibu diberikan padaku. Dia mengulurkan tangan, kemudian menggenggam tanganku erat-erat. Rezeki itu ndak bakal kemana, Tri. Nanti cari lagi kerjaan lagi yang lain. Yang penting kamu ndak usah ngelanjut rewang di rumah Pak Hartono. Terdengar nada cemas yang tidak bisa disembunyikan. Aku mengerti, ibu tengah memikirkan sesuatu meski tidak secara langsung bilang. Tanggung, Bu. Bapak juga lagi nganggur di rumah. Rumah yang terasa sepi seolah dihuni oleh aku dan ibu saja. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari kamar bapak atau adikku. Tidak ada suara nyala TV yang biasanya menemani bapak setiap malam. Bapak sama adik kemana? Aku memberanikan diri bertanya. Namun di hadapanku ibu melipat bibir ke dalam. Dia menunduk, lalu melenguh pelan. Air dituang ke dalam gelas, ibu buru-buru meneguknya, seolah untuk meredakan rasa tidak mengenakan di tenggorokan. Bapak sama adikmu pergi sebentar, itu juga yang mau ibu bicarakan, Tri. Pergi kemana? Perbincangan kami semakin intens, ditemani dengan gemuruh di luar, mengundang hujan. Ke rumah sakit, Ajeng dibawa ke rumah sakit tadi. Mataku melotot. Yang benar, Bu, loh tadi dia baik-baik saja kok. Ibu turut mengangguk. Lidahnya seolah keluh ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi alasan mengapa dia melarangku untuk melanjut rewang. Ibu ndak mau kamu kenapa-napa kayak Ajeng.
Dia itu kena sawan rewang, kata Mbah Yem. Sawan rewang? Emang kondisi Ajeng gimana, Bu? Ibu berterus terang panjang lebar. Ya, tadi katanya Ajeng pulang karena numpain tengkleng, benar toh? Aku mengangguk tanpa menjawab. Habis itu dia kejang-kejang, budar gelagapan cari bantuan buat bawa Ajeng ke rumah sakit. Katanya Ajeng jadi begitu setelah ngelihat sesuatu di rumah Pak Hartono. Terus Mbah Yem datang karena ndak ada yang bisa bawa Ajeng ke rumah sakit. Bapak Om juga lagi pergi cari pinjaman mobil. Niatnya mau diobati Mbah Yem dulu, tapi keadaan Ajeng makin buruk. Badannya biru-biru semua kayak orang keracunan. Ibu lantas berhenti. Emang ada apa toh di rumah Pak Hartono? Kamu juga melihat sesuatu? Tanyanya kemudian. Aku terkejut bukan main mendengar kondisi Ajeng dari ibu. Berkali-kali aku meneguk ludah, sementara pikiranku masih mencerna apa yang terjadi dengan Ajeng. Aku pun menggeleng. Nggak ada apa-apa kok. Paling Ajeng emang keracunan aja habis makan sesuatu. Kalau ada sesuatu bilang ke ibu, Tri. Tapi ibu juga ndak mau kamu ngelanjut rewang besok. Aku beranjak. Lemas sekujur tubuhku tidak bisa ditahan lagi. Aku segera menolak permintaan ibu karena merasa sayang dengan upah yang bakal diberikan. Udah ndak apa-apa, Bu. Sayang duitnya. Jangan dipikir omongan Mbah Yem juga. Palingan ngada-ngada. Aku istirahat dulu, pusing. Aku tahu apa yang terjadi pada Ajeng. Mungkin memiliki sangkut paut dengan apa yang ada di rumah Pak Hartono. Tetapi aku tidak bisa asal menyimpulkan juga. Hari kedua rewang aku tetap datang. Kali ini aku diminta datang lebih awal dari hari pertama. Hari ini tidak terlalu banyak yang disiapkan. Cuma ngundang keluarga besar dan beberapa warga, ucap Bu Rukia. Wanita itu tampaknya lebih segar sekarang. Dia mulai berdandan dan berpakaian rapi. Oh ya, nanti yang rewang cuma kamu, Mbak Sri sama Mbak Tuti, tambah Bu Rukia. Ningsi sama Mbok Mi gimana, Bu? Bukannya kemarin kita sama-sama diminta rewang 3 hari? Mereka tidak bisa datang. Udah sana ke dapur, perintah Bu Rukia. Aku masih bertanya-tanya sambil berjalan ke dapur. Tampak Mbak Sri dan Mbak Tuti yang sudah menyiapkan beberapa makanan untuk acara hari kedua. Ketika aku tiba di sana, tatapan sinis mereka berikan. Sejenak mereka menghentikan pekerjaan sambil menatapku. Sudah mulai dari tadi, Mbak. Aku berbahasa basi tapi tidak digubris oleh mereka. Karena merasa tidak enak, aku sengaja mempercepat pekerjaan. Semakin cepat selesai, semakin cepat untuk pulang. Pada akhirnya berjam-jam lamanya hanya terdengar suara pisau yang menggores talenan serta suara bahan makanan yang dimasak. Dari tadi aku curi-curi pandang ke arah Mbak Sri yang mondar-mandir menemui Bu Rukia. Hari ini lebih ramai dari kemarin ya, Mbak. Harusnya tetap ada Ningsi sama Mbok Mi. Kalau bertiga gini jadi keteteran kerjanya, ujarku membuka perbincangan. Brak. Mbak Tuti menghentakkan panci, tatapan matanya penuh emosi. Kemarin yang numpain teh di sesaji siapa, Tri? Tanya Mbak Tuti. Mulutku terbungkam, aku berpaling karena takut menatap Mbak Tuti. Pura-pura tidak mendengar, aku terus melanjutkan memotong buncis. Jawab, Tri, kamu udah tahu ya? Kalau aku tadi dimarahin Bu Rukia gara-gara teh di sesaji itu tumpah. Amarah Mbak Tuti memuncak. Maaf, Mbak, kemarin saya tidak sengaja. Kataku lirih, aku menahan malu, juga takut. Mbak Tuti berdiri di hadapanku, dia berkacak pinggang. Oh, kamu gara-garanya. Lalu dia pergi dari dapur, suaranya yang lantang memanggil Mbak Sri. Sri, sini. Terdengar pula langkah seseorang yang mendekat. Rupanya Mbak Sri. Dia sudah menenteng tampa, kali ini berisi kembang setaman, semangkuk cairan merah kehitaman, juga kemenyan. Ada apa? Aku habis ngambil ini disuruh ibu, kata Mbak Sri. Mbak Tuti berdiri di samping Mbak Sri, kemudian berbisik padanya. Entah apa yang dia bisikan sampai-sampai Mbak Sri mengangguk berkali-kali. Kemudian menyodorkan tampah yang dia bawa. Lain kali jangan ceroboh. Sekarang ini kamu bawa ke kamar Mbak Indah, istri kedua Pak Hartono. Aku kebingungan. Untuk apa sesaji tersebut diletakkan di kamar istri kedua Pak Hartono yang ternyata bernama Mbak Indah? Buat apa, Mbak? Tapi maaf, saya juga ndak tahu di mana kamarnya. Mending Mbak aja yang naruh. Itu juga disuruh Bu Rukia kan? Saya takut salah, ujarku pada Mbak Sri. Kamarnya di dekat toilet. Udah cepat sana. Aku menelan ludah, lalu ragu-ragu menerima tampah tersebut. Sebenarnya ini buat apa, Mbak? Jangan banyak tanya. Taruh dulu di kamar Mbak Indah.
tukas Mbak Tuti. Mau tidak mau aku pun beranjak. Aku terus berpikir apa yang sebenarnya mereka lakukan. Acara mitoni digelar 3 hari itu juga tidak wajar di kampungku. Apalagi acaranya selalu malam, ditambah lagi harus menyiapkan sesaji-sesaji seperti ini, semakin tidak masuk akal. Sampai di depan kamar Mbak Indah, aku pun masuk tanpa mengetuk. "Permisi." Mataku merasa kaget dengan kamar Mbak Indah yang begitu gelap. Sambil melangkah perlahan, tampak Mbak Indah sedang terbaring di atas kasur. Matanya mendelik, giginya mengerutuk. Melihat kondisinya membuatku terkejut. Aku buru-buru meletakkan sesaji tersebut, lalu menghampiri Mbak Indah. "Mbak, kenapa Mbak?" Aku menggoyangkan sedikit badannya. Kulit wanita itu terasa dingin, ia menggigil meskipun tertutup selimut. Cemas, kondisi Mbak Indah sepertinya serius. Dia tidak bisa menggerakkan badan, matanya terus saja melotot ke arah langit-langit. Dia tidak bicara, tidak menoleh. Aku segera keluar mencari Bu Rukia, Pak Hartono atau siapa saja yang bisa menolong. Kebetulan Pak Hartono berlalu di hadapan kamar Mbak Indah. "Pak, itu Mbak Indah!" Suaraku terdengar lantang hingga beberapa tamu yang sudah datang sontak teralihkan perhatiannya. Bu Rukia buru-buru datang disusul oleh Mbak Asri dan Mbak Tuti. Pak Hartono yang terkejut langsung berjingkat menemui Mbak Indah. Digendongnya badan Mbak Indah keluar, lalu dimasukkan ke dalam mobil. "Kamu jaga rumah. Acaranya dimulai dulu ndak apa-apa. Aku mau bawa Indah dulu ke rumah sakit," ucap Pak Hartono dengan nada bicara gemetar. Mobil yang dia tumpangi mulai menjauh. Keadaan rumah Pak Hartono menjadi riuh dalam sesaat. Para tamu berbisik-bisik tapi dapat terdengar apa yang sedang mereka bicarakan. Mulai dari perilaku Pak Hartono yang tidak-tidak, kemudian kedatangan Mbak Indah yang mendadak. Juga keanehan mereka yang tiba-tiba menggelar acara malam-malam selama 3 hari. Perbincangan itu tidak berkesudahan hingga acara pun dimulai. Aku masih sibuk di dapur, tapi tidak fokus mengerjakan pekerjaanku karena kejadian barusan. Sedangkan Mbak Asri dan Mbak Tuti saling menyalahkan karena memintaku meletakkan sesaji di kamar. "Tri, mending kamu pulang. Yang lain udah bisa kami selesaikan." Mbak Asri berdiri, perintahnya itu terdengar datar, tapi aku tahu dia menyimpan maksud tertentu. "Nggak usah Mbak, nanggung biar aku selesaiin dulu." Mencoba beralasan padahal aku ingin sekali tahu apa yang mereka sembunyikan. Mendengar jawabanku membuat mereka tidak ada pilihan lain selain mengiyakan. Terdengar helaan nafas Mbak Tuti kemudian. "Kayaknya besok acara nggak bakal dilanjut sampai hari ini saja," ucap Mbak Tuti. "Kenapa Mbak?" tanyaku segera. "Ya kamu lihat sendiri tadi kondisi Mbak Indah gimana. Nggak mungkin ini acaranya lanjut tapi tidak ada orang yang bersangkutan." Ada benarnya ucapan Mbak Sri itu. "Tapi Mbak, kenapa acara mitoni harus 3 hari?" Mereka saling pandang mendengar pertanyaanku. Mbak Asri yang dari tadi berdiri kemudian melipat kaki. Dia duduk di hadapanku sambil mendekatkan wajah. Dia berbicara pelan. "Ini permintaan ibu dan bapak, tidak bisa nolak karena bapak bukan orang sini. Ibu yang bilang kalau baiknya mitoni harus 3 hari. Ibu bilang wanita yang sedang hamil besar itu harus dijaga. Makanya ibu bikin acara jadi 3 hari. Jelas Mbak Sri. "Malah aneh Mbak. Biasanya di sini mitoni itu cuma sehari dan bukan malam-malam gini acaranya. Terus sesaji yang dari kemarin itu untuk apa? Kan ndak butuh juga buat acaranya." Mbak Sri memandangku dengan pandangan gusar. "Bukan urusan kita Mbak. Kalau perkara itu, mending Mbak dengerin saran kami. Besok ndak usah ikut rewang. Apa Mbak ndak takut jadi kayak Ajeng, Ningsi dan Bokmi?" Aku tertegun, sama sekali belum mengetahui kabar tentang Ningsi dan Bokmi. "Mereka kenapa? Apa itu yang bikin mereka tidak datang hari ini?" Mbak Tuti berganti menjawab. "Kena sawan rewang. Kemarin Bokmi muntah-muntah, terus kejang-kejang di sini. Udah diurus sama dukun kampung. Katanya kena sawan rewang, makanya hari ini diminta buat tidak datang karena takut kena lagi." Terkejut bukan main, ternyata yang dibilang ibuku semalam itu benar. Ajeng kena sawan rewang. Bokmi juga. "Terus kalau Ningsi kenapa? Aku yang kemarin pulang sama dia aja ndak tahu dia kenapa-napa." Mbak Tuti diam, Mbak Sri juga diam. "Mbak, kalau emang ada sesuatu bilang aja Mbak." Tampak keduanya gemetar. Mbak Tuti segera mengambil tasku lalu memintaku untuk pulang saat itu juga. Pulang sekarang Tri. Jangan tanya kami soal Ningsi. Jenguk aja sendiri. Yang penting sekarang kamu pulang. Minta cara sama Mbok Iem atau siapa saja buat menangkal hal buruk dari sini." Aku mengalah, aku ambil tasku lalu pergi saat itu juga tanpa mengucap apapun lagi. Di luar sudah ramai orang.
Melihatku pergi, Bu Rukia pun menghadang. "Mau kemana kamu?" Aku tidak kuat untuk menghadapi pertanyaan wanita itu. Merasa ada yang tidak beres dan ternyata benar, Ajeng, Ningsi dan Bokmi sudah menjadi bukti. Betul kata Mbak Tuti, aku harus cepat-cepat pergi. "Maaf Bu, kerjaan saya sudah selesai. Kalau tidak dibayar tidak apa-apa kok. Saya tidak bisa melanjutkan rewang sampai besok." Ucapku segera, berharap Bu Rukia melepaskanku untuk pulang. Di hadapanku dia tersenyum. "Tunggu di sini, saya ambil upah buat kamu." Sejujurnya aku sudah tidak memikirkan berapa upah yang diberikan. Yang terpenting sekarang aku ingin pulang dan menengok kondisi Ningsi. Di halaman rumah tampak beberapa warga yang berbisik-bisik sambil memberikan lirikan kepada aku. Dukun kampung juga ikut serta bersama mereka. Lama tatapan mata dukun tersebut lekat ke arahku. Dia melambai, tapi aku enggan mendekat. Aku sudah tidak tahan berdiri di sana, menunggu Bu Rukia cukup lama. Sampai akhirnya dukun tersebut mendekat, dia Pak Ratno. Ditepuk pundakku hingga aku terenyak karena tepukannya yang terasa berat. "Nggak usah dilanjut rewang sampai besok. Setelah ini kalau kamu pulang, jangan lupa mandi air garam," kata Pak Ratno yang membuatku amat terkejut. Aku hanya mengangguk berkali-kali. Aku paham maksud Pak Ratno. Dan aku rasa dia pun tahu apa yang sudah terjadi pada Ajeng, Ningsi, dan Bokmi. "Tri," Bu Rukia datang, menegur dari belakang. Aku berbalik badan padanya, selembar amplop dia berikan. "Upahmu 2 hari, besok tolong carikan orang lagi buat rewang di sini, Tri." Senyuman wanita itu jadi mengerikan sekarang. Dia menatapku lalu menatap Pak Ratno. Buru-buru aku menerima amplop tersebut kemudian pergi dari sana. Ada yang harus aku pastikan tentang setelah sampai di rumah. Sesampainya di rumah aku dapati Ibu Ningsi menangis sambil tersungkur di hadapan ibuku. Dibuntuti oleh warga, mereka menenangkan Ibu Ningsi. Dari kejauhan melihat hal tersebut membuat perasaanku semakin buruk. Aku mendekat ingin tahu apa yang sedang terjadi, sedangkan Ibu Ningsi sudah menangis terseduh-seduh. Dia meminta tolong, tapi aku masih tidak tahu apa yang dibutuhkan. Ningsi kejang-kejang," katanya sambil tidak henti-henti menangis. Tas yang aku tenteng aku lempar. Aku berlari ke rumah Ningsi untuk melihat kondisinya. Benar saja keadaan Ningsi persis dengan yang Ajeng. Dia kejang-kejang, tubuhnya membiru. Warga yang panik langsung membawa Ningsi ke rumah sakit, disusul dengan satu kabar buruk yang datang dari Bokmi. Wanita itu meninggal di rumah sakit 10 menit lalu. Katanya keadaan Bokmi yang paling parah ketimbang Ajeng dan Ningsi. Mendengar hal itu membuat sekujur tubuhku lemas. Aku duduk dengan tatapan kosong sementara ibu menangis memelukku. Desas-desus tentang sawan rewang itu kembali gempar. Sudah 10 tahun berlalu katanya, sawan rewang itu terjadi lagi sekarang. Malam setelah acara di rumah Pak Hartono semakin gempar lagi keadaan kampung. Warga yang datang ke acara tersebut mengalami keracunan massal. Tidak hanya itu, Mbak Indah, istri kedua Pak Hartono juga meninggal setelah beberapa jam dirawat di rumah sakit. Semua kejadian berlangsung cepat, tidak ada yang tahu penyebab pasti terjadinya hal tersebut. Namun warga masih percaya itu semua karena sawan rewang. Akan tetapi aku berpikir berlainan. Sesaji yang diberikan ketika acara tersebut rasanya tidak semestinya ada. 2 nyawa yang hilang karena acara tersebut tidaklah wajar. Sehari setelah kejadian yang menggemparkan kampung, rumah Pak Hartono ditutup rapat-rapat. Tidak terlihat Bu Rukia yang biasa belanja di tukang sayur keliling atau 2 pembantunya yang biasa keluar menyapu jalan. Mereka seperti menghilang begitu saja. Rupanya bukan cuma aku yang merasa janggal dengan keluarga mereka, tapi Mbok Yem dan Pak Ratno juga. Malam itu pengajian diadakan di rumah Bokmi. Aku duduk termenung memikirkan ketidakpastian atas kejadian tersebut. Apalagi belum ada kabar baik dari Ajeng maupun Ningsi, membuat hatiku semakin pilu. Mbok Yem mendekat. Dia bertanya perkara rewang di rumah Pak Hartono tempo hari. Aku ceritakan semua panjang lebar sampai Pak Ratno ikut dalam perbincangan. Mbok Yem berkata, "Yang terjadi ke Ajeng dan Ningsi itu bukan kebetulan. Bukan karena salah makan atau karena penyakit, tapi karena sawan rewang, Tri." Aku terdiam cukup lama mendengar hal tersebut. Saya rasa bukan, Mbok. Orang kampung mana yang mengadakan acara mitoni 3 hari, malam-malam, dan pakai sesaji tidak seperti biasanya? Mbok Yem terhenyak. Matanya membulat lalu menoleh padaku. "Sesaji apa, Tri?" "Panggaet," sahut Pak Ratno. Mbok Yem mengelus dada. "Macem-macem mereka." Aku tidak tahu maksud dari keduanya.
Bukan Pak Hartono pelakunya, tapi istri pertamanya. Pak Ratno menimpali. Apa maksudnya, Pak? Itu sesaji buat peliharaan Bu Rukia. Dia hendak terima Pak Hartono nikah lagi, tapi yang kena malah warga kampung juga. Peliharaannya marah karena ada yang merusak sesaji. Jelas Pak Ratno kemudian. Panggait itu tujuan dia memelihara, Tri. Buat mempertahankan rumah tangga. Mereka kan tidak pernah buka rumah buat orang lain. Itu jadi sebab peliharaannya marah juga. Jatuhnya jadi sawan rewang dan akibatnya begini. Tambah Mbok Iem. Berbulan-bulan sudah berlalu, kejelasan tentang sebab kejadian tersebut sudah diketahui warga, namun tanpa disangka dampaknya sampai sekarang. Kami pikir sawan rewang itu hanya terjadi sekali di rumah Pak Hartono. Tapi kami salah, setiap ada acara, ada rewang. Tidak sekali dua kali kejadian itu terulang tanpa sebab. Lagi dan lagi yang diminta tolong pergi rewang selalu pulang dengan keadaan yang sama, kejang-kejang sampai badannya membiru. Entah karena apa, belum ada penawar yang ditemukan. Ulah salah seseorang, jadi tulah bagi semua orang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.